Halo guys, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu ini saya tidak mengupload video karena banyak kesibukan, ada pekerjaan, ada beberapa hal yang kami kerjakan di sekolah, tapi juga di dalam pelayanan ada banyak kesibukan yang kami kerjakan sehingga tidak sempat untuk membuat video. Hari ini saya akan mereaction lagi satu video, yaitu saya melihat di TikTok ada seorang hamba Tuhan, ya. Dalam tanda kutip dia mengaku sebagai seorang hamba Tuhan, namanya adalah Moses Henry, dan istrinya membagikan banyak video terkait tentang perilakunya, baik dia sebagai seorang pelayan, tetapi juga bagaimana dia seorang penganiaya yang bagaimana melakukan KDRT di tengah-tengah keluarganya, mendapatkan penganiayaan yang cukup berat, bahkan diancam, dipukul, dan dianiaya. Dan ketika istrinya membagikan video tentang pelayanannya, tetapi di dalam penjelasan yang dia berikan adalah bahwa di depan mimbar dia berbicara tentang kasih, tetapi di belakangnya dia melakukan kejahatan bahkan terhadap keluarganya sendiri. Dan video ini langsung dibagikan oleh istrinya, tetapi istrinya sendiri mengaku bahwa dia bukan istrinya, sebab dia tidak pernah dihargai sebagai seorang istri. Bayangkan seorang hamba Tuhan yang mengaku sebagai seorang hamba Tuhan di depan jemaat mengaku bahwa mengasihi keluarga dan yang lain, tetapi pengakuan daripada istrinya sendiri bahwa dia tidak pernah menjadi ibu gembala sebab dia mendapatkan kekerasan daripada suaminya. Dan istrinya, atau saudara bisa lihat di dalam akun TikToknya, yaitu Shirley Chemning. Ya, dia menuliskan tentang banyak hal atau membagikan tentang pengalamannya tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mereaction video yang saya ambil atau saya terima atau saya lihat di TikTok. Oke, kita gas. Seorang NPD itu suka pura-pura sok suci, sok kudus. Suka pura-pura sok suci, sok kudus. Bayangkan ini keluar daripada istri sendiri, ya, tentang perkataan ini. Oke, lanjut. Ada yang profesinya pendeta, khotbah di atas mimbar, memimpin kebaktian. Ini suaminya. Ya, ini suaminya. Nanti kalau saudara mengunjungi TikTok daripada Shirley Chemning, saudara akan lihat bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan terhadap istri. Tuhan, Engkau bekerja dalam hidupku, lahir kembali, Engkau jadikan aku lahir kembali, dan aku boleh melayanimu tanpa aku berpikir tentang kepentingan diriku sendiri. Amin. Ada satu orang pun yang bisa menyalahkan. Mantap kan khotbahnya? Mau dengar dia berdoa? Bayangkan, dipermalukan sama istri sendiri atas kejahatan yang dia lakukan terhadap istrinya sendiri. Nih. Sampai berlutut di bawah mimbar dan berdoa. Ya, hanya Tuhan yang tahu setiap hati manusia. Dan sangat disayangkan perilaku seorang hamba Tuhan seperti begini. Tapi aslinya doyan selingkuh. Aslinya doyan selingkuh. Bahkan disampaikan menikah sampai 3 kali. Bahkan ada yang dia mengaku dia sebagai orang Kristen. Bayangkan seorang pendeta loh. Doyan kawin juga. Ternyata istrinya ada 3. Istrinya 3. Istri keduanya dinikahi secara Islam. Bos. Hendrianto Ujari ini pernah menikah. Kayaknya tahun yang sama juga menikah juga kayaknya sama ini. Oh, jadi gitu. double. Ini istrinya yang Islam. Jadi kawin mbek sampean ya kawin mbek Shirley. Ini istrinya yang Islam ini. Dengar-dengar lihat-lihat itu kan kemarin saya. Sampean tahu ndak nek Moses itu pendeta? Enggak. Udah tahu loh, disembunyikan. Wong sampean kan jilbaban. Ya. Dia muslim apa pendeta? Muslim, bilangnya Muslim, tapi saya tahu kalau dia sebenarnya
Kristen, cuman di KTP-nya waktu itu nggak salah juga Islam, makanya waktu itu, Islam. waktu itu sama Memang temen saya ya bejat ini bener. diloloskan gitu. Lolos. Ya. Setelah tahu viral DE pendeta ya apa perasaan itu? Ternyata pendeta deh ini. Ya nggak baru tahu dia pendeta sekarang, baru-baru aja. Jadi ibu ini membagikan, Ibu Shirley Chemning membagikan, ya, Moses Henry itu adalah suaminya. Dia adalah istri ketiga. Pertama dia menikah, kemudian kedua dia menikah dengan orang Islam. Dia mengaku kepada perempuan itu bahwa dia adalah seorang Muslim. Ya, tanpa perempuan itu tahu, bahkan karena KTP-nya adalah dia meneruskan seorang Islam. Tetapi kemudian dia menipu lagi dan keluarganya diam, dan dia menikah dengan Shirley Chemning. Dan terjadi kekerasan. Saudara nanti bisa melihat di dalam TikTok daripada Shirley Chemning, istrinya, bahkan dia bilang bahwa di depan jemaat kita mengaku suci. Ya, jadi di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Ya, ada satu peristiwa ketika Tuhan mengutus Samuel pergi ke tengah keluarga Isai dan memilih salah satu daripada anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Semua yang bagus itu maju, kokoh, badannya bagus, kuat, tinggi. Tuhan bilang, Samuel itu tidak kupilih. Sebab apa yang dilihat manusia berbeda dengan yang dilihat Tuhan. Manusia memandang parasnya, manusia memandang kecakapannya, tapi Tuhan melihat hati. Kita bisa berdoa dengan menangis. Kita bisa pergi ke gereja duduk dengan serius. Kita bisa berdoa dengan mencucurkan air mata. Kita bisa kelihatan rajin melayani Tuhan. Kita bisa kelihatan rajin ibadah. Kita bisa kelihatan rajin berdoa. Tetapi hanya Tuhan yang tahu hati seseorang. Hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, bukalah topeng kita. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 3, Rasul Paulus menuliskan tentang bagaimana orang pemilik jemaat. Ya, kita baca 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Jadi firman Tuhan berbunyi begini. Dengarlah perkataan ini, ya. Orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi kalau kita ukur daripada persyaratan daripada pemilik jemaat yang tadi, ya maka pendeta Moses Henry ini tidak termasuk di dalam pemilik jemaat, atau kalau kita perhatikan di dalam bahasa asli daripada bagian itu adalah gembala-gembala, ya, atau seorang, ini sebenarnya syarat bagi seorang diaken, juga syarat bagi seorang penatua. Ya, dia harus bukan orang peminum, bukan orang yang baru bertobat, kemudian dia mampu mengurus keluarganya dengan baik. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah perilaku seseorang tidak bisa
kita tahu bahwa hatinya seperti apa. Kadang di depan orang kita baik, tapi di belakang kita tidak tahu. Ya, kekerasan di dalam rumah tangga sering terjadi, dan sangat disayangkan bahwa seorang hamba Tuhan melakukan hal demikian. Bahkan sampai digugat cerai oleh istrinya, dan dia sendiri bilang dia tidak mungkin bercerai. Dan dengan semangat, dengan tanpa bersalah mengaku salahnya. Dan saya bilang dia bukan seorang hamba Tuhan, tetapi dia iblis berbaju pendeta. Kiranya Tuhan memberkati, juga memberikan pemulihan rasa trauma yang mendalam yang dialami oleh istri terkasih, supaya istri dan anak-anak bisa pulih dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan untuk Bapak ini, Bapak Pendeta ini, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan menghukum engkau jauh lebih keras. Jadi di dalam Alkitab kita sudah tahu bahwa Tuhan menempatkan gembala yang baik dan gembala yang tidak. Dan ini gembala yang tidak baik. Dan kiranya Tuhan memberkati dan semoga bisa bertobat dan kembali dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.